Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita. Semoga kita dan keluarga kita seluruhnya dibimbing dan dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam, semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bertemu dengan kami Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam kehidupan dan ibadah kita sehari-hari. Seperti biasa, silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Insya Allah banyak materi-materi dakwah yang bisa kita ikuti kajiannya. Yang belum subscribe, like, and share, ya, ditunggu dalam rangka untuk mendukung kelancaran dakwah kita ini. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan tentang keutamaan menuntut ilmu, baik secara online maupun secara offline. Yang penting menuntut ilmu dia. An Asim annahu sami'a Zirra ibni Hubaysh yuhadditsu qala ataitu rajulan yud'a Safwan ibni Asal faqa'adatu ala babihi fakharaja faqal ma sya'nuk qultu atlubul ilma qala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yatlubu. Dari Asim bahwasanya dia mendengar Zirra bin Hubais bercerita bahwa datang seorang laki-laki kepada Safwan bin Asal, lalu duduk di depan pintu rumahnya, maka keluarlah Safwan dan berkata, "Apa yang kau lakukan di situ?" Aku berkata, "Aku ingin menuntut ilmu." Dan dia berkata, "Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang ia cari." Hadis riwayat Imam An-Nasai. Nah, ini di antara keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Luar biasa keutamaannya. Nah, semoga kita dan keluarga kita ya dapat melakukannya dengan secara istiqomah. Amin, Allahumma amin. Baik, tema besar kita masih tentang musibah, tetapi pada kesempatan kali ini part yang kedua. Subtemanya tentang apa hikmah di balik musibah. Nah, ini jadi musibah itu datang untuk seluruhnya. Ya, orang-orang yang bagaimanapun kena semua. Nah, tetapi masing-masing orang ada hikmahnya. Ya, beda-beda dia hikmahnya. Setidaknya ada 3. Ada 3 kemungkinan hikmah di balik musibah itu. Nah, akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini 2, yaitu sebagai teguran dan sebagai azab. Adapun sebagai ujian nanti pada part yang ketiga insya Allah. Nah, jadi musibah sebagai teguran maksudnya apa? Mari kita lihat kajiannya. Sebagai teguran itu bagi orang-orang muslim yang bermaksiat. Jadi kalau orang-orang muslim bermaksiat, ketika dia mendapat musibah itu teguran buat dia. Teguran. Sebagaimana Allah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat. Jadi silih bergantinya musibah itu sebetulnya teguran ya bagi orang-orang yang maksiat, muslim yang maksiat itu, agar mereka mau bertobat kepada Allah. Nah, itu kalau dia secara massal. Ya, itu adalah teguran bagi orang-orang yang muslim maksiat selama ini. Allah sayang kepada mereka, Allah tegur dengan musibah. Ini kita ambil contoh pribadi-pribadi ini. Misalnya ada seseorang sudah terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun terbaling dia. Kalau orang Betawi bilang disiksa balek, begitulah kira-kira. Diobati kemana-mana, belum ketemu sembuhnya, belum jodoh. Nah, lalu kalau seperti ini bagaimana? Dia ini seorang muslim, tapi mungkin ada maksiatnya, ada dosanya dia. Hendaknya anak tertua dari orang yang sakit ini bertanya kepada ayahnya itu yang sedang sakit itu. Nah, panggil anak tertua, coba ngobrol secara pribadi. Ya, mereka berdua tanya. Apa yang ditanya? Tanyanya begini, ayah, apakah ayah pernah makan harta uang anak yatim? Nah, coba pelan-pelan gitu, coba ya, ingat-ingat ya. Pernah nggak makan uang anak yatim? Coba, begitu, pelan-pelan. Atau ayah pernah dulu menggelapkan uang masjid, ambil uang masjid, makan uang masjid, atau makan uang siapa, atau menyakiti siapa. Pokoknya begitu secara pribadi lah, coba ingat-ingat ya, ingat-ingat. Nah, nanti ayahnya ini akan ingat dia, oh iya pernah begini. Nah, sebagai anak, jika pernah maka kembalikanlah semua itu. Lalu diadakanlah proses minta maaf kepada orang yang pernah disakiti. Insya Allah nanti akan sembuh. Akan sembuh, insya Allah nanti meninggal pun dengan husnul khotimah. Atau mungkin punya piaraan ilmu jin misalnya. Dia punya khodam, punya jimat misalnya. Gurunya udah mati. Sehingga tidak bisa lagi mencabut. Nah, itu bagaimana itu? Nah, ini berat kalau seperti itu. Dia harus buang semua yang berkaitan dengan ilmu-ilmu jin itu. Itu juga menyebabkan orang susah mati. Makanya ditegur oleh Allah supaya supaya menyadari apa kesalahannya selama ini. Tuh. Teguran ya. Nah, sahabat Nabi juga pernah ditegur dulu di masa Nabi, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah berupa kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali, ya, 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Ya, kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Jadi ada sebagian besar sahabat ketika terjadi perang Uhud, ada merasa mengatakan, dulu aja kita waktu perang Badar jumlah kita sedikit, orang kafir banyak, mereka lebih terlatih, bersenjata lengkap, kita menang. Apalagi kita sekarang, sudah terlatih kita dan jumlah kita juga banyak. Ada pasukan pemanah dan sebagainya. Masa kita kalah? Nah, jadi Allah tegur. Allah tegur seperti itu. Sehingga kalah pada perang Uhud itu. Kalah. Nah, jadi sinilah. Jadi eh, kalau Allah menegur, ya kita sebagai orang yang bermaksiat, ditegur, kita langsung sadar. Ya Allah, apa kesalahanku? Oh, ini kesalahanku ya Allah. Minta ampun kita kepada Allah. Nah, itu namanya orang muslim yang bermaksiat. Ya, Allah sayang atau orang beriman yang bermaksiat. Allah tegur, Allah tegur. Tuh, jadi teguran ya, teguran. Adapun musibah itu teguran. Secara beramai-ramai begini terjadi seperti baru-baru ini ya Gunung Semeru meletus misalnya. Itu orang-orang yang pernah bermaksiat di sana itu langsung sadar, ya Allah, kami ternyata selama ini banyak kesalahan. Nah, seperti itu. Itu cepat dia sadar karena ditegur. Karena ditegur dia. Ini yang pertama teguran ya. Nah, kemudian sudah diperingatkan, sudah ditegur oleh Allah tetapi tidak mau tobat. Nah, maka azab Allah lah yang datang. Jadi azab ini bagi orang-orang yang tidak mau sadar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang tidak mau sadar, ngeyel dia. Sudah dikasih musibah, malah dikatakan, nah ini mah bencana biasa, siklus tahunan. Nggak mau introspeksi diri seperti itu. Nah, ini azab yang Allah berikan kepada mereka. Bagi mereka itu azab, bukan teguran lagi, azab. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbika wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasula hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Sudah diingatkan tetap berbuat zalim. Ya. Sudah didakwahi tetap tidak mau bertaubat, tidak mau sadar. Nah, bagi mereka itu ya itu azab bagi mereka. Azab bagi mereka. Kalau sudah ditegur berkali-kali tidak mau sadar juga, azablah yang Allah akan timpakan kepada mereka. Nah, begitu juga ya dalam Al-Qur'an Allah sudah peringatkan ya, Allah terangkan di sini peringatan Nabi Soleh terhadap kaumnya yang diabaikan oleh kaumnya, oleh umatnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu' fayakhudhakum adzabun qarib. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Sudah diingatkan, tapi tetap mereka sembelih, azab yang datang. Azab yang datang. Nah, inilah dia. Kita lihat ayat selanjutnya.
fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam dzalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka lalu membunuh unta itu, menyembelih unta itu. Maka berkatalah Nabi Soleh, bersukarialah kamu sekalian di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi setelah 3 hari itu dibinasakan oleh Allah. Sudah diingatkan oleh Nabi Soleh, tidak mau, jangan diganggu unta ini. Malah mereka sembelih, malah mereka bunuh. Tidak mengindahkan peringatan Nabi Soleh. Habis. Kasih 3 hari. Ini ayat selanjutnya. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawma idzin inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Maka tatkala datang azab kami selamatkan Soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari Tuhan, dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Maka didatangkanlah azab itu setelah 3 hari. Nah, Nabi Soleh selamat, orang-orang yang beriman selamat. Jadi azab itu kalau sudah datang, sudah. Tapi kemudian Allah kasih kabar Nabi Soleh dan orang beriman. Nah, begitupun zaman kita sekarang ini, ya, itu kalau dia orang-orang beriman, orang ulama-ulama yang soleh, itu nanti Allah selamatkan. Selamatkan orang-orang yang zolim, orang-orang yang durhaka itu yang akan dibinasakan oleh Allah. Nah, makanya kita berusahalah menjadi orang soleh, bergabunglah kita, bersahabatlah kita, ya bersama-samalah kita dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang jujur, ya ulama-ulama yang tidak ada kedengkian di dalam hatinya kepada ulama lain, ya. Yang tidak memfitnah, tidak menuduh. Pokoknya ulama-ulama yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Ini hamba-hamba Allah. Nah, kemudian juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhal ladzina zalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Jadi musibahnya apa? Azabnya apa? Suara yang menggelegar, sehingga dengan suara menggelegar itu mereka mati langsung. Kecuali Nabi Soleh dan orang-orang beriman tadi Allah selamatkan. Tapi mereka ini hancur, mati semua. Nah, begitulah umat-umat terdahulu. Sudah diingatkan tidak mau. Nah, juga kata Allah, ka'allam yagnau fiha ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala inna thamuda kafaru rabbahum ala bu'dal li thamud. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah sesungguhnya kaum Samud mengingkari Tuhan mereka, ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Samud. Ini juga terhadap kaum Samud, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian azab bagi kaum Lut. Ini azab bagi kaum Lut. Kenapa? Karena mereka ini adalah berbuat lesbian, berbuat homoseks, gay, laki sama laki. Ini disebutkan kaum Lut itu, jadi bumi itu ditumpahkan, yang dari dasar itu ditaruh ke atas, yang di atas itu dibalikkan ke bawah. Jadi atasnya itu merah lagi, merah atasnya itu, seperti kuali dibalikkan begitu. Itu kaum Nabi Lut. Juga pernah dulu terjadi di Palu tahun 2018. Seperti itu. Jadi berubah langsung.
yang di atas itu jadi warna merah. Kenapa? Karena lesbian dan homoseks sudah merajalela. Ini sekarang ini juga, zaman sekarang ini luar biasa. Luar biasa zaman sekarang ini. Makanya Allah nyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud min sijilin mandudin musawwamah 'inda rabbika wa ma hiya minaz zalimina biba'id. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas menjadi ke bawah, kami balikkan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, yang bertubi-tubi, dengan bertubi-tubi. Yang demikian itu yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang berbuat zalim. Jadi itu siksaannya dibalikkan. Kenapa? Karena Nabi Lut tadi itu, kaumnya Nabi Lut tadi itu adalah berbuat homoseks laki sama laki. Jadi ini azab yang Allah timpakan. Kalau sudah diingatkan, tidak mau sadar. Nah, begitu juga di zaman kita sekarang ini. Ya, kalau sudah diingatkan oleh para ulama, oleh para ustadz, oleh para da'i, jangan berbuat seperti itu, tetap berbuat. Ya, makin banyak itu praktik-praktik lesbian, praktik-praktik homoseks. Mereka diingatkan tidak mau juga bertaubat, nah, azab yang Allah akan datangkan. Tenggelam bisa Pulau Jawa ini dan pulau-pulau yang lain juga. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai kita terkena azab yang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan nanti pada part yang ketiga. Mari kita tutup sama-sama dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.